Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Gimana kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah baik, baik, sehat. Ya. Untuk hari ini agendanya kita mau ada sedikit diskusi ya Bu ya. Konsultasi tepatnya. Ya. Jadi mungkin saya perkenalkan dulu, di sini ada pendamping untuk CGP angkatan 4, Pak Khairul Anwar. Beliau hari ini akan melakukan observasi atau pengamatan terkait kegiatan coaching yang nanti akan kita lakukan. Baik, monggo silakan Bu Indri. Saya itu ada supervisi kepala sekolah. Supervisi apa ini Bu? IPS kelas 7A. Supervisi pembelajaran. Pembelajaran. Oh, iya. Di kelas 7A. Saya itu membahas bab 4 bab terakhir. Materi-materi terakhir juga. Dengan KD memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Memahami. Baik, berarti tujuan Bu Indri ke sini ini adalah untuk Kalau saya Bu, berarti tujuannya Bu Indri untuk galaunya terkait apa ini Bu? model pembelajarannya Bu, saya itu Pembelajaran. agak kesulitan, bukan agak kesulitan Bu ya. Jadi materi ini, materi sejarah ini, kerajaan-kerajaan Islam ini cocoknya pakai model apa? Tapi saya sudah punya gambaran. Tapi takutnya nanti dalam penerapan di kelas itu Bu, takutnya nanti tidak mencapai tujuan yang saya mau gitu loh. Berarti tujuan Bu Indri ke sini adalah untuk menerapkan model pembelajaran yang tepat atau yang pas sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Iya, iya. Itu tujuannya itu ya Bu Indri. Baik, mungkin ada yang mau diceritakan dulu Bu Indri? KD tadi saya itu kan memahami ya. Otomatis saya sudah menentukan IPK indikatornya. Itu saya punya 3 indikator. Yang pertama menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Berhubung waktunya hanya 90 menit, asalnya 8 kerajaan, saya pecah jadi 4 kerajaan saja. Gitu. Setelah itu, setelah menyebutkan 4 kerajaan tadi, saya menjelaskan Bu, letak geografis, waktu berdirinya, dan tokoh yang berkaitan dengan 4 kerajaan tadi. Setelah menjelaskan, saya menganalisa keadaan perekonomian 4 kesultanan itu. Setelah itu, IPK terakhir menganalisa persamaan dan perbedaan 4 kesultanan Islam di Indonesia itu tadi. Itu untuk pengetahuannya Bu. Untuk keterampilannya, ini kan menguraikan kronologi. Jadi rencananya saya itu mau membuat peta konsep dari 4 kerajaan itu. Ternyata saya baca yang materinya sedikit, saya baca sebelum ini, ternyata masih ada keterkaitan. Jadi saya itu maunya anak itu membuat peta konsep, ternyata kerajaan ini masih ada keterkaitannya ini, saya gitu. Jadi antar kerajaan 4 ini nanti ternyata setelah nanti anak-anak mengungkap, mereka akan menemukan bahwa ternyata 4 kerajaan ini berkaitan, Iya, tidak berdiri sendiri gitu ya. Masih ada kaitannya. Oke, itu berarti menggunakan kata konsep ini. Iya, mungkin. Enggak lanjutkan. Setelah itu Bu, saya rencananya menggunakan model discovery learning. Tetapi saya padu dengan Kapsot. Konsep ya. Saya padu dengan Kapsot. Dan ini cocok apa tidak dengan itu? Oke. Baik, sekarang ini Bu Indri, sebelum Bu Indri menentukan model pembelajaran, ini apakah Bu Indri sudah memahami atau mempelajari model pembelajaran yang akan Bu Indri gunakan? Kalau di sini yang mau Bu Indri gunakan adalah model discovery learning. Nah, apakah Bu Indri sudah mempelajari
sintak atau bagaimana langkah-langkahnya untuk menerapkan model pembelajaran ini? Saya sudah mempelajari sintaknya. Bahkan saya pernah dulu di 2 tahun yang lalu saya menggunakan discovery learning pada kegiatan ekonomi, Bu. Ini kan sejarah, Bu. Ya, ini cocok atau tidak saya menggunakan discovery learning. Tetapi saya belum pernah menggunakan capsop ini. Makanya biar ada perbedaan, biar ada anak-anak tidak jenuh dengan muka saya. Jadi saya padu dengan capsop ini. Tapi saya belum pernah mencoba. Kalau sudah DL ini, discovery learning ini, saya pernah mencoba pada bab kegiatan ekonomi dan waktu itu pecah anakku. Jadi mau saya ulangi lagi, tetapi dengan materi sejarah. Oke. Bu Indri mungkin ingat untuk model discovery learning ini titik poinnya itu di mana, Bu Indri? Pertama dari sintaknya, Bu. Saya rencananya sintak ini kan ada stimulusnya. Nanti selain saya dengan pancingan-pancingan dengan kata-kata ungkapan saya rencananya itu mau menunjukkan sedikit video tentang kitab kerajaan ini, paling tidak 3 menit, 3 menitan, dan dengan gambarnya. Selain dengan video dan gambar, itu untuk stimulus sintaknya. Rencananya seperti itu. Dan yang kedua, untuk pernyataan identifikasi masalah. Ini saya memberi LKPD, Bu. Saya menggunakan yang bunuh ilmu yang bunuh tulisan. Itu saya menggunakan adik Simba. Rencananya seperti itu, Bu, ya. Untuk LKPD ini. Nah, pengumpulan data ini, Bu, saya agak bingung dengan di bawahnya itu loh, Bu. Untuk stimulus dan pernyataan saya sudah punya gambaran, Bu, ya. Lah, untuk pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian dan menarik kesimpulan itu bagaimana? Oke, baik. Jadi mungkin Bu Indri masih ingat bedanya antara model discovery learning dengan model pembelajaran berbasis masalah PBL. Jadi berbasis masalah dengan discovery learning itu ada titik poin perbedaannya. Jadi kalau untuk discovery learning ini, kalau tadi Bu Indri jelaskan untuk menampilkan video, ya, itu videonya itu terkait materi atau hanya terkait ulasan singkat? Ulasan singkat saja, Bu. Ulasan singkat. Kemudian untuk identifikasinya? Identifikasi masalah tadi LKPD tadi anak-adik Simba. Itu anak-anak melihat di buku. Nah, kalau tidak lihat di buku nggak bisa tuh anak. Oke. Ini kan sejarah. Ya, baik. Mungkin tidak ada masalah dengan kegiatannya, tetapi mungkin modelnya ini yang perlu disesuaikan. Karena kalau untuk discovery learning itu anak-anak menemukan konsep sendiri tanpa anak-anak itu membaca materi. Jadi kalau memang hanya memberikan stimulus yang berupa video singkat atau gambar, itu tidak apa-apa untuk mereka bisa mengarahkan pemahaman mereka tentang materi apa nanti yang akan dibahas. Jadi tahap-tahapnya itu ketika sudah memberikan stimulus, kemudian anak-anak kan menggali pengetahuan, kemudian di akhir itu mungkin Bu Indri bisa lihat di discovery learning di akhir kegiatan itu apa nanti? Jadi anak-anak itu kan menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulannya ini adalah menarik kesimpulan dari stimulus yang sudah diberikan kepada anak-anak. Jadi mereka tidak mengerjakan soal, tidak membahas satu masalah, tetapi mereka dari gambar, dari informasi singkat itu mereka menemukan ternyata yang gambar diberikan, yang video ditampilkan, yang sedikit materi yang tadi ditampilkan itu ternyata ini adalah konsep tentang, itu adalah discovery. Nah, itu yang saya lupa ya. Jadi seperti misalnya memang kalau untuk discovery learning ini tepatnya dipakai untuk materi pemahaman awal tentang konsep, misalnya tentang pasar. Ya, tentang pasar.
Tentang pasar itu guru hanya menampilkan misalnya gambar bertemu pembeli dan penjual, kemudian ada tempat, kemudian ada uang gitu. Nah kemudian nanti anak-anak dari gambar-gambar ini mereka tuh bisa menyimpulkan, oh ternyata pasar itu adalah kegiatan bertemunya penjual dengan pembeli, kemudian ada transaksi uang. Nah itu baru anak-anak menemukan konsep kesimpulannya seperti itu. Hanya dengan menyimak stimulus tadi itu Bu. Iya, seperti itu. Saya kan gini pemahaman saya Bu. Waktu itu saya dalam kegiatan ekonomi kan juga KD-nya itu memahami Bu ya. Saya kira dalam sejarah hanya memahami saja cukup discovery ini. Saya itu lupa kalau anak itu tidak boleh membaca buku. Tapi kalau anak sini Bu, kalau masalah sejarah tidak baca buku apa bisa gitu loh. Waktu itu memang kegiatan ekonomi saya itu hanya saya berikan video, tapi anak-anak beberapa 3 video Bu. Produksi, distribusi dan konsumsi. Dari melihat video itu anak itu sudah tahu, oh ini yang namanya produksi. Itu Bu. Saya lupa Bu, saya lupa Bu. Ya, berarti untuk model ini bagaimana Bu? Ini tetap masih mau menggunakan model discovery learning atau bagaimana Bu? Kalau enggak kan Bu ya, kalau nggak bisa melihat buku anak-anak, nggak bisa diteruskan Bu, menurut saya ya. Tapi saya punya model yang mau saya padu rencananya dengan discovery learning ini dengan kartu Bu. Jadi permainan kartu. Ya. Jadi gini Bu Indri, mungkin Bu Indri bisa melihat lagi di sini ada kata menganalisa. Ya, jadi kalau menganalisa, ya jadi menganalisa ini lebih tepatnya menggunakan model apa Ibu? Kalau untuk yang menganalisa ini? Menganalisa PBL, sehingga Bu Indri kan sebenarnya sudah bisa melihat ya bahwa sebenarnya di sini IPK-nya dalam menganalisa seharusnya untuk sebaiknya untuk modelnya adalah menggunakan PBL. Gitu ya Bu ya. Jadi saya ini tidak terlalu fokus dengan IPK-nya Bu. Yang penting saya buat IPK, saya hanya fokusnya hanya ke KD, memahami. Kalau memahami hanya dasarnya saja kan gitu, saya pikir gitu lah, cukup DL saja lah gitu. Saya pikir gitu. Tapi mungkin gini, coba untuk skenario langkah-langkah pembelajaran bagaimana Bu Indri? Yang bagaimana? Yang Untuk yang nanti anak-anak ketika proses itu skenario pembelajarannya bagaimana? Kalau DL datanya sudah gagal Bu ya? Ya. Kasat saja. Untuk ininya saja. Saya berikan kasat saja ya. Iya. Rencananya gini Bu, saya itu membuat seandainya ada 16 siswa berhubung sekarang separuh-separuh Bu ya. Jadi saya buat di kelas 7A itu satu kali tatap muka 16 siswa. Jadi saya membuat 16 kartu, tetapi dalam setiap kartu itu ada pernyataan yang berbeda. Pernyataan Bu. Jadi pernyataan yang berbeda dari 4 kerajaan itu. Berarti 4 pertanyaan untuk satu kerajaan, 4 pertanyaan untuk satu pernyataan. Pernyataan. Oh, iya. 4 pernyataan untuk satu kerajaan, 4 pernyataan satu kerajaan. Gitu. Setelah itu, setelah saya acak Bu ya. Setelah saya acak, jadi setiap satu anak itu mengambil satu kartu. Setelah itu, setelah 16 anak sudah menerima kartu semua, setelah itu saya beri kesempatan Bu. Silahkan membaca pernyataan yang sudah kalian terima yang ada di kartu itu dengan terserah kalian mendapatkan informasi dari mana. Dari temanmu, dari buku paketmu, terserah. Yang penting nanti pernyataan itu cocok di kerajaan mana. Setelah itu, setelah anak mencocokkan, oh pernyataan saya ternyata berada di kerajaan Samudra Pasai. Nanti itu anak akan pindah ke kelompok Samudra Pasai yang sudah saya sediakan tadi Bu. Jadi terbentuk satu kelompok 4 anak. Setelah itu saya beri LKPD Bu ya, berupa LKPD adik Simba Bu. Nanti saya suruh mengerjakan, kan sudah terbentuk 4 kelompok dari 4 kerajaan itu. Saya beri LKPD, tetapi satu kelompok itu saya berikan LKPD yang berbeda. Ternyata pertanyaan yang berbeda dalam satu kelompok itu. Setelah itu, setelah anak sudah mengerjakan, saya suruh kembali Bu ke kelompok awal tadi, ke kelompok yang saya bentuk
sebelum pembelajaran kan saya sudah membentuk kelompok itu asal-asalan. Ketika membagi kartu itu ya. Saya setelah itu kembali ke kelompok dan diimbaskan ke temannya. Berarti dalam satu kelompok 4 anak, berarti itu Akan membahas 4 kerajaan yang berbeda. Jadi saling menularkan. Setelah itu presentasi. Dan saya beri pertanyaan lagi anak-anak. Dari keempat kerajaan itu, apa persamaan dan perbedaan dari 4 kerajaan itu? Nanti anak-anak rencananya seperti itu, Bu. Oke. Kalau mungkin bagaimana? Gini Bu Indri, sebenarnya Bu Indri selama ini yang sudah pernah Bu Indri terapkan untuk model-model pembelajaran itu apa saja Bu? GL, BBL, ODL, BBL yang di kurikulum 2013 saja ya? iya, Selainnya itu? sudah. Sudah. Nah, jadi gini Bu Indri, sebenarnya Bu Indri itu di langkah-langkah kegiatan pembelajaran tadi, dari proses awal anak-anak sebelum berbentuk kelompok, kemudian diberikan pernyataan, kemudian anak-anak bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing, setelah itu kembali ke kelompok awalnya, itu adalah salah satu penerapan model pembelajaran, namanya adalah Jigsaw. Jigsaw. Iya. Saya sering sih mendengar itu, tapi nggak pernah menerapkan. Ya, jadi yang barusan itu yang diceritakan, saya cerita. Nah, itu adalah model pembelajaran Jigsaw Jigsaw. malah. Katsok ini dari katsok ini tadi ya. Iya. Oh iya. Mungkin mungkin bisa Bu Indri ulangi untuk pemahamannya tentang Jigsaw itu. Nah, kan gini, kelompok awal sebelum saya pembelajaran dimulai, saya itu sudah membagi kelompok. Saya bagi kelompok. Setelah itu dengan katsok ini itu akan membentuk kelompok yang berbeda, 4 kelompok yang berbeda dari 4 kerajaan itu. Setelah saya beri LKPD dengan LKPD yang berbeda di setiap kelompoknya, setelah itu kembali lagi ke kelompok yang tadi itu sebelum pembelajaran itu. Jadi itu Jigsaw. Ya, itu adalah Jigsaw. Jadi wirawiri Bu ya Jigsaw itu. Anak-anak akan aktif. Karena masing-masing anak-anak itu diberikan, masing-masing murid diberikan permasalahan, kemudian mereka berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Setelah itu mereka kembali ke kelompoknya untuk menceritakan hasil dari diskusinya mereka. Nah, cuma di sini penekanannya adalah bahwa Bu Indri ini sudah memadukan. Jadi Jigsaw-nya itu sudah dipadukan dengan katsok itu. Sebelumnya untuk Jigsaw sendiri ini tidak menggunakan kartu, tetapi langsung menggunakan LKPD. Di LKPD itu kemudian anak-anak dibagi per masalah kepada masing-masing anggota kelompok. Nah, untuk Bu Indri sendiri sebenarnya ini bisa Bu Indri terapkan sebagai penelitian tindakan kelas. Ya, PTK-nya Bu Indri ini sebenarnya bagus sekali. Jadi Bu Indri bisa membuat judul penerapan model pembelajaran Jigsaw dipandu dengan katsok. Ya, itu bagus sekali Bu Indri. Sebenarnya apa yang Bu Indri lakukan ya di perencanaan ya ini sebenarnya Bu Indri sudah bisa menerapkan sebenarnya ya. Tapi mungkin untuk model pembelajaran yang tepat itu seperti apa Bu Indri belum tahu. Iya. Berarti tujuan coaching Bu Indri hari ini sudah tercapai ya Bu? Sudah. Ya, berarti Bu Indri sudah bisa menerapkan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan. Ya, jadi tidak selalu berpacu pada KD memahami harus menggunakan DL kan gitu ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya gimana Bu Indri rencananya? Setelah sekolah ini saya langsung buat RPP. Bu Novi tahu sendiri, RPP itu lampirannya banyak dari LKPD, apalagi LKPD saya setiap kelompok itu kan beda Bu ya. Jadi LKPD itu nanti masih saya buat contoh peta konsepnya anak-anak untuk keterampilan itu, ya juga langkah-langkahnya itu. Rencananya mulai nanti malam ya Bu ya? Nanti malam saya kerjakan langsung. Terus mungkin ada teman yang Bu Indri percaya atau untuk bisa mendampingi Bu Indri dalam kegiatan ini untuk rencana penyusunan selanjutnya? Novi. Oh saya. Ya baik. Berarti tujuan kesini sudah tercapai, rencana aksi akan sudah dilaksanakan
pembelajaran dan juga akan didampingi oleh saya. Iya. Baik. Terima kasih Bu Indri sudah datang ke sini, sudah ada di sini untuk membicarakan tentang rencana skripsi. Semoga apa yang direncanakan, apa yang kita bahas saat ini nanti pelaksanaan bisa berjalan lancar. Amin. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Indri. Oke. Terima kasih Bu Novita dan Bu Indriana sudah melakukan praktek coaching. Nah, praktek coaching ini sangat membantu kita dalam menggali potensi yang ada pada diri coach atau teman-teman kita. Mungkin minta saran, minta solusi dan lainnya. Nah, coaching ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh coach dan coach untuk memaksimalkan potensi dan profesionalisme yang ada di dalam diri coach untuk menemukan solusi sendiri, menemukan cara menemukan variasi-variasi yang ada dalam potensi yang ada di dalam coach sehingga kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Nah, ini topiknya adalah pembelajaran Bu ya. Model pembelajaran. Di sini saya lihat tadi dari model ini, dari yang praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Novi selaku coach dan Bu Indri selaku coach itu sudah berjalan dengan baik, dengan dengan sesuai model yang diarahkan, yaitu model delta. Yang pertama ada tujuan, yang kedua identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Sudah luar biasa Bu. Prakteknya sudah luar biasa. Sebisa saya. Tapi luar biasa, kalian sudah luar biasa. Memang sudah, pengalaman itu tidak bisa membohongi. Mungkin satu yang saya bisa memberikan solusi untuk merdeka belajarnya Bu, mungkin dimasukkan ke IPS tentang diferensiasi sama pembelajaran yang berpusat pada murid itu. Dan ini boleh langsung saja nih, menurut Bu Novi, apa saja yang sudah baik dari Ibu yang dilakukan selama praktek coaching tadi Bu? Selama praktek coaching, tadi saya menggali kemampuan coach terkait penerapan model pembelajaran. Jadi kan memang sebelum kita menerapkan model pembelajaran ini kita harus memahami sintaksnya. Kemudian memang betul-betul harus bisa kita kaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan. Jangan sampai materi yang ingin kita sampaikan dangkal misalnya atau hanya pemahaman, tetapi model pembelajaran yang digunakan itu menganalisa, itu kan tidak pas. Oleh karenanya ini perlu kita gali dulu sejauh mana coach ini memahami tentang model pembelajaran, sejauh mana coach ini memahami tentang materi yang akan disampaikan. Jadi ada yang kekelopan gitu, cocok mana sih yang mau digunakan nanti gitu ya? Ya, seperti itu. Jadi bukan sekedar menerapkan model pembelajaran. Kemudian saya kan juga memahami tentang ingin mengetahui juga tentang pemahaman coach itu tentang KD dan juga IPK-nya. Jadi KD itu juga harus cocok dengan IPK yang akan dicapai gitu ya sama oleh murid gitu. Nah itu penting juga. Harus match. Ya. Setelah itu langkah-langkahnya pembelajarannya seperti apa. Nah kalau di langkah-langkah pembelajaran ternyata tidak sesuai dengan IPK-nya, maka itu yang perlu mungkin kita gali sebenarnya kemampuan coach ini di kegiatan pembelajaran, terutama di proses ini bagaimana? Bu Novita ini perasaan bagaimana Bu setelah melakukan coaching dengan Bu Indriana? Saya sangat senang Pak. Saya sangat terutama saya tuh senang diskusi tentang apapun saya suka.
Nah, apalagi di kegiatan pembelajaran, karena kebetulan memang ilmu pelatihan atau segala yang kegiatan-kegiatan kemarin itu saya lebih banyak daripada di kegiatan pembelajaran. Mungkin dari Bu Novi sendiri saya lihat suka berbagi ya. Berbagi ilmu gitu. Ya. Itu kelihatan tadi teman kuncinya tadi mengungkapkan banyak ilmu yang didapatkan dari jenengan. Itu yang saya lihat. Memang tujuan di coaching ini adalah juga berbagi tadi, memberikan solusi, berbagi apa yang sudah kita lakukan dahulu, kemudian kita berbagi kepada coaching. Mungkin mereka terinspirasi apa yang sudah kita lakukan dan membuka potensi-potensi yang mungkin ya yang terpendam dalam coaching. Sebenarnya mereka sudah tahu solusi dan lain, mungkin ya itu tadi kurang kepercayaan diri ataupun masih ragu-ragu untuk mengeksekusi, jadi butuh teman untuk apa ya, sharing dan motivator. Iya.